Oke, kita lanjut dengan contoh kode berikutnya. Pada contoh kode kali ini akan diberikan beberapa variasi cara menggunakan header pada perulangan menggunakan for. Jadi pada contoh sebelumnya diperlihatkan bahwa kita dapat mengontrol perulangan menggunakan statements yang kita letakkan pada header. Nah, pada contoh kali ini ada beberapa variasi header, tentunya dengan segmen inisialisasi, syarat, dan update yang berbeda-beda. Contoh pertama ini masih sama sebenarnya dengan sebelumnya, hanya kalau kalian perhatikan di sini i-nya dimulai dari 0. Kita sebenarnya biasanya kalau di pemrograman itu memulai sesuatu itu selalu dari 0, bukan dari 1 ya. Lebih enak kalau kita mulai dari 0 biar konsisten. Nah, kemudian kalau diperhatikan di sini, kalau tadi contohnya itu i lebih kecil sama dengan, kalau sekarang contohnya i lebih kecil dari, sama dengannya nggak ada. Nah, sementara segmen update-nya masih sama, i plus i sama dengan i plus 1. Nah, apa maknanya di sini? Kita akan mulai dari i sama dengan 0 hingga i yang lebih kecil dari 4. Karena ini integer, maka i yang lebih kecil dari 4 itu berarti 3. Artinya perulangan ini akan dilakukan pada range i sama dengan 0, 1, dan 2, dan 3. Jadi ada 4 ya, dari 0, 1, 2, 3. Oke, cukup jelas saya pikir ya. Kita sambil jalankan saja biar apa yang dilakukan kode ini terlihat di layar sambil kita bahas. Ternyata di video awal tadi cukup banyak noise ya, tapi masih terdengar kalau menurut saya, jadi kita lanjut saja. Gak apa-apa, agak gelapnya di saya, tapi kan layarnya terang. Oke, sekali lagi pada contoh for yang pertama, rentangnya mulai dari 0 sampai 3, karena i-nya di sini kita kasih 0, kemudian i-nya nggak boleh lebih besar atau sama dengan 4. Jadi yang masuk ke dalam perulangan ini i sama dengan 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Pada contoh kedua, ini i-nya mulai 1, kemudian syaratnya i lebih kecil atau sama dengan 5. Berarti 5-nya ikut masuk dalam perulangan. Di sini bisa dilihat mulai dari 1 sampai 5. Nah, pada contoh ketiga, ini ada perbedaan kalau kalian perhatikan. Pertama kita mulainya nggak lagi dari 1 atau 0, tapi mulai dari 3. Nggak apa-apa, bisa. Syaratnya masih mirip dengan contoh pertama. Yang menarik adalah pada update-nya kita tidak lagi increment satu-satu, tapi kita increment langsung 3. Jadi setiap satu ulangan selesai, nilai i ditambah dengan 3. Apa akibatnya? Nah, kita akan mulai dari 3 tambah 3 menjadi 6, 6 tambah 3 menjadi 9, kemudian 9 tambah 3, 12 itu nggak masuk karena sudah lebih dari 10. Makanya di sini terlihat 3, 6, 9. Terakhir, kita juga bisa mencetak mundur dari nilai yang besar ke yang kecil. Tentunya untuk bisa mencetak mundur, maka nilai i-nya itu yang harus turun. Kita cetak dari angka yang besar, misalkan di sini 5. Kemudian kita kasih syarat berhentinya kapan, saat syaratnya adalah i lebih besar dari 0. Artinya i-nya nanti berhenti kalau sama dengan 0. Kemudian untuk setiap ulangan nilai i-nya turun 1. I minus ini sama dengan ini, sama artinya dengan i sama dengan i minus 1. Nah, ini biar ringkas sekali lagi. Sehingga yang tercetak kalau kita jalankan yang ini adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu dulu. Kita break lagi. Kita lanjut ke contoh berikutnya.